Gimana? Jadi lu udah tahu apa yang lo mau? Gue masih belum puas ya, Pi, sama konsep yang ada sekarang. Gue tuh pengen bukan cuman fokus sama mesinnya aja, tapi eksterior sama interiornya ketika orang lihat mobil ini represent gue banget. Nih, lu kalau jadi host itu, misalnya gini, oke, kita sambut, please welcome Rio Dewanto, atau please welcome Pia. Wah, berarti lu bukan bintang lagi, bintangnya mereka. Terus gue diem aja. Gue gak mau jadi bintang, gue mau jadi langit. Suatu hari bintangnya gue tempel-tempel di langit gue. Tapi menurut gue mobil ini emang ngegambarin lo sih, kayak apa ya? Dari suaranya tuh kayak perjalanan karir lo juga, iya kan? Sebenarnya Lamborghini, Ferrari itu kalau laki-laki bilang ini melambangkan kesuksesan kita. Hari ini gue menyadari satu hal yang gak pernah gue sadarin sebelumnya. Cerita seseorang memulai sesuatu emang beragam banget. Dan karena itu, gue yakin ambisi gue juga akan membawa gue menemukan apa yang gue mau. Kalau ini gimana? Ini masih belum sesuai sih, Pi, sama apa yang gue mau. Cari lagi deh. Nah, ini nih. Gimana? Pi, gue tuh pengen ya, style mobil ini nanti pas jadi cuma satu-satunya di Indonesia. Ya oke, gue tahu lo selalu mau yang beda, tapi ini ada yang mudah dan keren. Kenapa sih lo harus mempersulit diri sendiri gitu? Bukannya gitu, Pi. Tapi lo tahu kan emang dari dulu tuh gue suka proses ngebangun mobilnya. Ditambah ya emang pengen beda aja sih. Serah lo deh. Oh iya, gue tuh ada janji sama orang. Lo bisa ikut gue kan? Sekarang Iya. kan gue udah keburu bikin janji sama temen gue buat proyek kita juga loh. Di reschedule besok bisa kali. Ah lo mah selalu deh, nggak janji ya, gue telepon dulu. Halo? Iya, iya kan emang harusnya kita ketemu sekarang, tapi boleh nggak kalau di reschedule? Iya, soalnya ada kebutuhan mendadak. Oke, thank you. Dah, yuk. Bisa, di reschedule. Lah emang sahabat terbaik, Prisiana Setiawan. Impian tidak ada habisnya. Untuk meraihnya bukanlah hal yang mudah, apalagi harus sempurna. But I know what I want. Demi kepuasan dan hasil, gue rela menunggu. Gue mau ngajak lo nih, ketemu sama seseorang yang tempatnya pasti lo nggak bakalan nyangka. Kalau misalkan dia anak otomotif dan punya prestasi yang luar biasa, nanti gue kasih tahu. Ya? Let's go lah. Buat gue, ambisi itu hal yang penting banget dalam hidup. Tanpa ambisi, apapun mimpi gue gak akan bisa diwujudkan. Seperti sahabat gue yang satu ini, dia gak main-main dalam mengejar mimpi dan ambisinya.
untuk memperkenalkan karya anak bangsa di dunia internasional. Sampai deh kita. Sampai di mana? Ya di sini tempatnya. Barbershop. Wah lo bercanda, gue udah batalin janji lo. Katanya mau cari referensi, ngapain lo ke barbershop deh? Udah, kita masuk aja dulu. Nanti lo juga tahu jawabannya. Silakan, udah sampai kita. Kok ke barbershop sih? Mas, potong kayak biasa ya? Ya lo beneran potong rambut kan, tau gitu nggak gue temenin lo. Emang gua ngajak lo kesini buat nemenin gue potong rambut. Hese. Jadi gue kesini pengen ketemu teman lama gue, Pi. Dia ini orang yang paling ngerti banget soal penampilan mobil. Dan taste-nya dia udah diakuin sama dunia otomotif internasional. Gue datang ke sini pengen tukar pikiran sama dia buat project mobil kita juga. Bener loh. Wih, yo. Kiki Anugraha. Apa kabar yo? Baik, sehat. Siap. Kenalin, ini Pia. Halo, Kiki. Ini Halo, Pia Kiki. Anugraha. Iya. Nah, maksud gue kesini tuh sebenarnya pengen ketemu sama Kiki. Waduh, suatu kehormatan nih datangin Rio nih. Thank you banget nih, sama-sama. Dia ini modifikator dan juga pembuat body kit nomor 1 di Indonesia. Waduh, enggak lah. Jadi tuner aftermarket Indonesia yang pertama yang dijual secara worldwide. Tuner gitu. aftermarket pertama. Pertama, iya. Kirain lo dari tadi cuma potong rambut doang di sini. Ya nggak mungkin lah. Nah, Pi, bahkan karya-karyanya dia, Pi, udah sampai go internasional. Oke. Customer-nya di luar negeri banyak. Dan barbershop ini salah satu usahanya dia, makanya gue kesini. Nah ini apa hubungannya sih barbershop sama usaha otomotif gitu? Gue lebih ke fashion follow function. Jadi selain mobilnya keren, kita turun juga kita harus nyetel juga nih dari rambut. Jangan sampai badan mobilnya bagus tiba-tiba turun berantakan. Benar. Tapi gue setuju sih, kadang-kadang memang penampilan tuh kalau dilihat itu menunjukkan jati diri orangnya kayak apa. Contohnya kayak misalkan kita ngelihat satu mobil orang dimodifikasi, kita bisa lihat tuh kalau memang dia detail, oh berarti mungkin orangnya dia detail nih. Atau misalkan, oh nih dia suka yang gayanya VIP, oh berarti nih orangnya rapih nih, yang slick, dia dapper gitu. Bener banget. Nah, ngomongin Karma Body Kit nih, gue Siap. penasaran sih, cara memproduksinya tuh berapa lama sih Ki, untuk lo bikin satu body kit gitu? Maksudnya ada trial error? Benar. Karena gini, pertama kali proses desain dulu nomor Oke. satu. Kita ada tim desain itu dari US. Emang awalnya dulu suka sama desain dia, terus saya kontak ke dia. Nah, kita udah dapet chemistry-nya nih. Nah, habis itu baru lanjut. Nah, akhirnya dia desainin apa yang ada di pikiran gue nih. Oke. Dia bisa memvisualkan dalam bentuk desain. Di situ udah selesai desain, baru kita masuk proses modeling. Habis selesai proses modeling, baru kita molding. Gue lihat sosial medianya Karma juga kayak banyak tuh klien-klien lo di California lah. Nah, hampir sekitar 80% itu emang penjualan lebih banyak di luar. Gue mikir, gue kalau jualan langsung ke Indonesia ini berat. Nah, jadi gue mau hajar itu adalah segmen luar dulu. Ya. Nah, segmen luar itu nge-boom. Nah, Indonesia ini 2 tahun kemudian baru follow. Gue setuju banget sama lo, Ki. Local is the new global. Nah, Ki, mobil apa aja sih yang pernah dibangun nih selama ini? Nah, yang tahun 2018 itu pertama kali launching. Nah, Oke. itu
86. Nah, yang kedua itu Aventador. Dan yang kemarin gue baru launching itu 86 version 2 dengan beda desain. Terus rutin build up tuh sebenarnya tujuannya apa ya? Dulu gue main mobil dimodifin nih sama abang gue, wah suka banget gitu kan. Nah habis itu begitu pas punya anak baru lahir tuh waktu itu. Nah itu beli nih Agya nih dulu. Yang warna putih ya. Yoi. Nah Agya habis itu gue modif, ganti pelek gitu kan, pendekin. Waktu itu masih sanggupnya dengan modif yang seadanya gitu kan. Waktu itu velg replika dipendekin, habis itu dengan berjalannya waktu viral nih gitu kan. Wah seneng dong kayak gitu kan. Nah, Yang Agia itu udah gitu aja, nggak ditambah-tambah lagi? jual like gitu, Oh, ganti. Ganti. Tambahin akhirnya beli mobil HRV nih. Habis itu pakai ring 22, ori tapi second. Oke. Nah bertahap tuh kan, Yeah. kayak gitu kan. Wah seneng banget, ternyata viral lagi. Wah tambah happy lagi. Habis itu tahun berikutnya lagi ada tabungan lagi nih. Nah gue beli nih 86. Oh iya, FT86 ya? Iya. Bani apa? Dulu pakai Rocket Bunny. Rocket Bunny ya? Rocket Bunny. Habis itu di air susin dan akhirnya gue bisa kebeli velg baru ori dan yang lagi hits. Roti Nah. form lo sempet pakai juga. Setelah itu, iya. Jadi emang gue nikmatin semua proses yang ada sih. Yes. Jadi modifikasi itu sebenarnya nggak harus mahal semuanya. Tapi gimana caranya kita mixingnya yang pas nih yang mana nih? Nah, gue setuju tuh. Emang kita harus kenal dulu sama tuh mobil ya. Baru akhirnya kebangun chemistry-nya, ya kan? Bisa jadi kayak yang kita pikirin sekarang, tiba-tiba nanti bulan depan berubah lagi. Gue kayak pengen ini gini. Nah, di trial errornya itu yang bikin gue jadi kecanduan sih. Ya. Sedih nggak sih proses. tapi udah modif nih bagus-bagus gitu, tapi kayak dijual deh, bikin lagi yang baru gitu. Kayak gue modif motor lah ya di rumah itu udah kayak udah yang ini jual aja, nggak mau, gue udah capek-capek bikin sampai gini gitu kan. Kayak nggak apa-apa tuh abis itu. Karena gini mbak, gue suka proses bangunnya sih. Oke. Gue sangat kecanduan tuh sama proses bangunnya itu, Mbak. Gue something new yang baru dan alhamdulillah waktu itu setiap kayak gitu tuh viral. Gitu. Kan biasanya orang tuh kalau modifikasi mobil takutnya yang original tuh lebih nyaman gitu. Jadi ini kalau modifikasi mobil gimana nih? Harus nyaman tapi harus bagus juga. Ya, Harus naiknya nyaman. gitu. Kalau Harus nggak nyaman, ibu kan? negara bisa marah. Istri bisa marah istri. Dan tetap represent lo Ki, kayak bodinya slick kayak rambut lo gitu. Oh, iya. Kayak nano coating. Nah kalau misalnya rambut kan jambul on point. Kalau ini fitment on point. Ki, lo kan udah bisa dibilang banyak mobil yang udah lo modifikasi dan lo menikmati proses itu. Menurut gue proses itu memang mahal harganya. Meskipun berulang kali kita lakuin, tapi tetap aja kita enjoy kan. Lo punya goals apa lagi nih Ki? Kira-kira target lo, gue pengen apa gitu goalsnya ke depan? Kalau beli mobil tuh banyak kan gue nggak puas sih. Oke. Gitu, dengan apa yang ada. Iya. Jadi gue explore lagi nih. Nah rata-rata gue nyari mobil itu yang belum pernah gue mainin. Oke. Nah, jadi gue ngeliat itu, wah ini opportunity nih. Ini kan awalnya dari hobi, terus ternyata ini jadi profesi gitu. Nah, ada nggak tuh struggle-nya? Biasanya kan kalau hobi kita bosan dikit udahlah gitu, tapi kita tetap menjalankan profesi kita gitu kan. Ini tapi hobi sekaligus profesi. Gimana tuh struggle-nya? Struggle-nya banyak mbak, struggle-nya banyak. Karena waktu itu pas pertama kali launching, itu pro kontranya cukup tinggi. Oke. Tuh, lu bikin body kit ini siapa yang mau beli gitu. Banyak kayak gitu. Harganya mahal banget. Ini kan produk lokal gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, kita ngasih edukasi bahwa emang modifikasi Indonesia ini kita juga nggak kalah saing loh sama tuner aftermarket luar. Kenapa Karma? Asal nama Karma itu dari mana? Karma itu kayak gini loh. Ini adalah sebab akibat dari gue main mobil. Nah ini adalah karma gue nih. Gitu. Oh gitu. Oke. Iya. Oke, kalau gue tujuannya adalah pengen banget
produk Indonesia itu jauh lebih dikenal di pangsa luar. Itu nomor satu sih. Dan gue pengen majuin adalah industri otomotifnya ini. Nah, ngomongin mimpi nih, jadi gini Ki, sebenarnya tuh gue lagi mau ngebangun mobil impian gue. Kenapa gue ketemu sama lo? Gue pengen memperkaya referensi. That's why kita ada di sini sekarang. Yuk kita cobain mobil gue yuk, biar jadi lo bisa ngerasain juga nyamannya juga. Jadi selain mobil kita modif, juga mobilnya juga nyaman. Nih Pak, mari Pak. Itu ya? Ini, yuk cobain yuk. Oke Ki. Siap. Ki, ini Siap. agak beda dari yang dulu ya. Kayak wagon lo dulu. Iya, ini S-Class. Meskipun sama-sama pakai Airsus gitu. Terus Bobotnya lebih berat. Bobotnya lebih berat. Oh, meskipun wagon lebih panjang. Iya, Baju. tapi bobot lebih berat ini. Oke. Iya. Tapi buat S-Class tuh ibaratnya Mercy kan paling tinggi kan, Sonic Iya, Class. betul, Nah, betul. elegannya buat gue nggak hilang. Body kitnya lo pakai. Ini S65 body kitnya. Oke. Jadi dari bumper, grill, side skirt, terus ada diffuser belakang sama muffler tip. Oh, yang udah facelift ya? S65. Iya, iya. Kalau facelift, lampu depan, Lampu belakang. spion, sama lampu belakang. Oke. Itu facelift. Nah, untuk fender, Fender ini gue natural white body sama radius. Nah kalau fender depan ini gue bikinnya itu dari plat. Nah dari plat lempeng tuh. Nah habis itu kita ketok sesuai dengan fitment yang gue mau. Nggak sayang nih dibuat harian kayak gini. Maksudnya kan jalanan Jakarta tahu kan kadang ada yang jerawatan jalanannya. Kan pakai Airsus. Oh, Pakai jadi bisa Airsus. naik turun ya? Iya. Jadi aman bisa kemana-mana. Tapi tetap ngetel. Gimana ya rasanya enak? enak banget, Enak ya? enak banget ya. Nggak ngilangin rasa kenyamanannya itu ya? Iya, iya. Dan kayak lo aja gitu, maksudnya bener-bener represent kayak Kiki aja ya kan, santai tapi. Gue kan cita-cita gue jadi Rio Dewanto. Wah. Nice. Pi, kalau gue bilang ya, kenyamanan sama elegantnya Sounder Class ini nggak hilang sih. Iya, tadi kan kirain ceper gitu, terus bakal gimana nggak tahu tetap nyaman ya. Mobil lo nanti juga harus gitu yo, modif tapi nyaman. Tenang. Masih tetap nyaman nih yo ya? Nyaman Ki. Tadi gue lihat tuh si muffler tipnya lo tetap pakai AMG yang S65. Betul, gue pakai buffer tipnya S65, tapi exhaustnya itu Pipe-nya? dari tengah sampai belakang, gue pakai Tech Pro Valvetronic. Oke. Nah itu produksi Indonesia juga yo. Ini selain knalpot pasti yang dilihat kasat mata langsung bannya nih, velgnya kayak gini nih pakai Karma Wheel. Ya, untuk bannya itu pakai di ban Accelera, itu juga produksi untuk Indonesia. Nah untuk velgnya ini pakai Karma Wheels mbak. Namanya Karma Astonish Sports. Oke. Nah ini juga 3 piece. Dan polishnya pakai apa? Untuk finishing colornya ini vacuum plating. Oke. Nah jadi kalau misalnya kita tahu kalau urutannya itu Beberapa dari jenis brush, finishing. Iya, Ya. finishing colornya nih. Oke. Ada brush tuh kayak guratan gitu ya. Ya. Nah di atasnya itu ada polish. Nah lalu di atasnya lagi ada high polish, dia kayak lebih kinclong tuh. Ya. Nah lalu di atasnya lagi ada ceramic polish. Ya. Nah ada lalu ada vacuum plating nih. Yang terakhir Chrome. baru pro. Lo kalau nyari inspirasi gimana Ki? Biasanya?
Gue biasanya itu bangun pagi, gue ngopi di garasi, gue sambil ngeliatin mobil gue nggak boleh dikerudungin. Ya. Tapi kinclong. Karena Akhirnya muncul tuh kenikmatan. ide-ide. Iya, benar. Kalau bisa kamar ditaruh di garasi tuh ya, biar Bener, bangun tidur bener, langsung bener. mobil gue. Gitu ya. Ki, thanks banget ya. Siap yuk, makasih Udah banyak. sharing. Thank you. Good luck untuk yang mobil yang lo bangun dan kasih lihat ke gue fotonya nanti udah jadi ya. Pasti Ki. Thank you Siap. banget. Ingat yo, semua akan indah pada waktunya. Nggak salah kan? Tadi gue ngajak lo ketemu sama Kiki. Sih, Kiki itu dia emang VIP look banget ya? What do you think? Iya. Dan mobilnya tuh mencerminkan sosok Kiki Anugraha gitu. Dan gue inget sama kalimat yang tadi dia bilang. Function follow fashion, fashion follow function. Sekarang gue tahu apa yang gue mau. Lo serius mau kayak gitu? Emangnya kenapa, Pi? Gue udah yakin sih sama style modification yang gue mau. Lo nggak sayang? Lo tahu kan konsekuensinya dan resikonya bakal kayak apa kalau digituin? Ketika gue udah nentuin satu hal, pastinya gue udah tahu resikonya bakal kayak apa. Oke. Bakal jadi mobil impian gue nih. Enjoy the process. Itu yang gue ambil dari sosok Kiki Anugraha. Karena untuk mewujudkan impian pastinya akan melalui proses yang panjang. Seperti proyek mobil impian gue ini.